Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariful Ilmiah dari NIM 1803211000010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis yang telah saya lakukan dengan data analisis yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Jagung di Madura menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dan dengan uji frontier stokastik. Nah, untuk pembahasannya di sini kita nanti akan menghitung uji kode LR test, kemudian uji nilai gamma, dan yang selanjutnya ada pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel independen, dan juga uji efisiensi. Nah, yang selanjutnya ada data input. Nah, data inputnya ini berupa jumlah sampel data yaitu sebesar 120 responden. Kemudian ada Y yaitu produksi jagung, kemudian X1 benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan X4 pupuk fosfat. Nah, untuk tabulasi datanya, untuk yang berwarna kuning ini merupakan data dari dosen, dan kemudian saya kalikan dengan 10 sesuai perintah, dan juga 10 ini diambil dari NIM saya. Dan kemudian untuk yang orange ini adalah data yang sudah berbentuk LEN yang nantinya akan kita analisis. Kemudian data output. Nah, di sini saya menganalisis menggunakan Frontier versi 4.1c. Nah, keterangannya pada data output ini ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Nah, untuk beta 0 ini merupakan konstanta, beta 1 merupakan variabel X1, beta 2 variabel X2 yaitu tenaga kerja, dan beta 3 adalah variabel X3 atau pupuk kandang. Kemudian beta 4 adalah variabel X4 atau pupuk fosfat. Nah, selanjutnya ada uji LR test. Nah, dari data output diketahui LR test of the one-sided error-nya sebesar 0,512. Nah, di sini nilai yang digunakan untuk melihat adanya efisiensi di lapangan. Nah, ada hipotesisnya. Yang pertama H0, tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan juga H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, berdasarkan tabel kode PAM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test sebesar 0,512 kurang dari nilai kode PAM yaitu sebesar 2,706. Nah, ini sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya pada data tidak terdapat kasus inefisiensi. Kemudian ada nilai gamma. Dari data output diketahui nilai gammanya sebesar 0,805, 0,121, dan 0,664. Nah, nilai T tabelnya sebesar 0,64 ada di sini. Dan kemudian dengan alfa sebesar 5% yang telah kita hitung yaitu sebesar 1,980. Nah, berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel sebesar 1,980 kurang dari T hitung yang sebesar lebih dari T hitung yang sebesar 0,664, yang artinya 99,9% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, selanjutnya ada uji pengaruh dari masing-masing variabel. Nah, ini kita uji dari beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Nah, di sini saya menggunakan alfanya sama yaitu sebesar 5%. Dengan T hitung masing-masing beta yang ada di sini, yang ada di slide. Nah,
Untuk uji pengaruh dari beta 1 dinyatakan tidak signifikan karena T hitung sebesar 0,740 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98. Nah, untuk beta 2, beta 3, dan beta 4 ternyata juga tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel independen. Kemudian ada uji efisiensi. Nah, jika efisiensi teknis itu lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Nah, berdasarkan dari data yang telah ada di output, ini datanya, tapi ini tidak terlalu kelihatan karena hasil dari screenshot. Petani yang kegiatan produksinya itu yang efisien secara teknis adalah petani yang nomor 48, 58, 65, 72, 75, 88, 94, 98. Nah, sedangkan 112 petani lainnya itu termasuk tidak efisien dalam teknik. Nah, jika dilihat secara keseluruhan atau melalui mean efisiensi yang sebesar 0,548, kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut tidak efisien karena nilainya kurang dari 0,8. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.